Selamat hari Senin untuk kawan-kawanku yang berbahagia. Selamat datang kembali di Ruang Ganti, ruangan yang membahas berita-berita terkini khususnya transfer di dunia sepak bola Eropa. Khususnya buat yang lagi happy-happy nih, khususnya fans Arsenal yang kayaknya meliputi semua feed timeline gue gitu, yang lagi gini-gini gitu kan. Gyökeres datang ke Singapura. Tapi hari ini beritanya banyak banget, bukan cuma Arsenal, ada dari tim-tim lain, mau tim besar ataupun tim kecil. Jadi kita mulai aja, let's go. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa kalau kita bisa mendapatkan atau kita bisa punya semangat karena kalian dukung kita terus. Dan dukungan yang paling sederhana adalah kalian subscribe ke Gerombol Media. Jadi jangan lupa di subscribe dan follow semua akun sosmed kita, Instagram, TikTok, Spotify. Dan yang mau lebih dekat kepada kita bisa masuk ke Telegram Group. Dan jangan lupa ada Wembley, parfum paling gokil 2025. Bener-bener jangan sampai nyesel. Gue denger stoknya udah tipis banget. Selama lu bisa ambil sekarang. Hari ini gue temenin sama kawan-kawan gue, sahabat-sahabat gue yang biasa muncul di pojok debat. Hari ini lengkap, kurang Ali doang. Ada Basya Arsenal Fox dan ada Karim Baby, Karim Nasar, itu dia. Jadi Basya, Karim, kita mau bahas banyak transfer nih. BTW kalau join Telegram namanya jangan Karim Nasar. Masa namanya pada Karim, rata-rata Karim Nasar. Oh, ganti nama pakai lu. Nama Karim Nasar. Oh, ngaco. Pakai nama asli jadi kita kenal kalian tuh siapa, gitu kan. Nah, kita langsung ke berita pertama kali ya. Kita berita pertama, ada tim yang sudah dapat duit karena juara, yang sudah menabung dari tahun lalu, akhirnya bisa belanja jor-joran. Belanja Florian Wirtz, belanja siapa lagi? Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Frimpong, dan akhirnya dia dapat duit lagi sekarang dari Luis Diaz yang sudah here we go. Luis Diaz seorang winger dari Porto ke Liverpool tahun 2021, akhirnya berpindah ke Bayern München dengan harga 75 juta. Lumayan. Tidak kecil, tapi tidak fantastis juga. Tapi yang menurut gue angka yang pas menurut gue untuk seorang Luis Diaz. Walaupun Luis Diaz memang beberapa musim terakhir menjadi andalan ya, khususnya di musim lalu di saat tidak ada striker, dia seringkali bermain di posisi nomor 9. Dan sebenarnya yang paling menarik adalah, gue mau nanya sama kalian nih guys, 75 juta harga dulu deh. Mahal. Kemahalan. Kenapa? Luis Diaz umurnya berapa? Cek mungkin 26 kali. 8. Oh, 27, 28. Luis Diaz itu umurnya 28, betul? Betul. 28 jual 75 gokil sih. Iya. Menurut gue ya. Ada pemain sekelas Rashford aja dihargain 30-40. Yang enggak, gue bukan bawa gini, cuman gue ngerasa kalau misalnya yang sekelas Rashford dijualnya 30, kok Luis Diaz bisa di harga 75? Gini, kalau menurut gue sedikit bingung. Ini bukan perdebatan ya, cuma input aja dari gue. Kalau menurut gue harga itu bukan hanya terkait daripada umur, tapi dan bukan saja karena skill. Mungkin lo menyetarakan secara skill ya, tapi secara market value, secara apa yang dilihat sama pasar, dia sini produktif. Dia bermain, dalam bermain juga produktif dengan gol dan assist, membawa timnya juara. Otomatis nilainya nggak bisa sama Rashford yang banyak diparkir, kedua di loan gitu. Jadi pastinya beda Rim gitu. Terus mungkin gajinya juga. Iya. Iya benar, gajinya dia juga. Iya sih, itu dia. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Luis Diaz ini kan 28 itu udah masuk prime years juga. Yes. Masuk ke Liga Portugal lagi, Liga Jerman yang menurut gue tidak seagresif atau tidak seintens Premier League. Dan Bayernnya juga lagi kehilangan Musiala untuk beberapa waktu. Gue rasa mereka yang mungkin karena BU juga kali ya. Karena BU dan menurut mereka yang paling reasonable untuk dibeli adalah Luis Diaz. Mau gak mau ngeluarin duit sebesar itu. Nah, dalam sayembaranya Munchen mencari winger ya kan, karena Sané cabut kan ke Galatasaray. Betul. Ya kan. Nah, menurut lo Diaz ini opsi yang tepat? Mungkin secara kualitas sih menurut gue fair ya. Sané sama Diaz ya mungkin on par gitu, setara gitu. Tapi apakah ini perusahaan tepat untuk Munich beli Luis Diaz? Kalau misalnya ngelihat Bayern Munchen season lalu kan gue kebetulan hampir nonton semua match ya. Gue ngerasa apa Bayern Munchen itu
kurangnya itu emang dia tuh kurang eksplosif di final third. Oke. Dan adanya Luis Diaz sih di mana apalagi Premier League. Kalau Premier League mah gue training gue nonton kalau perlu, youth-nya gue nonton, gitu kan. Apa namanya di situ gue ngerasa kayaknya adanya Luis Diaz bisa ngasih opsi yang jauh lebih bagus dibanding Leroy Sané. Menurut gue upgrade. Gue maksudnya gue ngerasa Luis Diaz ke Munchen it's an upgrade for Munchen. Oke. Cuman gue rada gak terimanya kok pemain aing cuma 30 doi 75 gitu kan. Tapi tadi sudah dijawab kan? Iya udah dijawab, benar, make sense. Ya, cuman itu gue ngerasa apakah harusnya sekarang Munchen dengan gak ada yang Musiala tetap fokus sama 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain lagi, itu masih perlu. Ini nggak bisa dipungkirin kalau misalnya walaupun di Jerman nggak ada lawan, company ini udah nggak boleh nunjukin cuman di liga lokal, karena liga lokal mereka apa namanya kayak kalau misalnya haram itu liur anjing haram buat kita. Jadi kita wajib nggak boleh megang, ya kan? Ya kan? Nah terus kayak dia, mau dibawa kemana nih? Nah kalau misalnya dia itu wajib menang liga lokal tuh wajib. Sekarang kan yang kita nggak pernah. Jauh ya tadi. Jauh. Kalau liur anjing agak jauh ya. Lagi mencari transisi bridgingnya. Saya juga bingung. Tidak masuk. Iya, Intinya untuk menjuarai Bundesliga buat Munchen itu suatu hal yang sudah business as usual. Setiap musim udah harus dilakukan. Ya, kayak misalnya habis pagi ya siang. Oke, ya udah biasa aja. Udah biasa aja. Yang sekarang yang harus dibuktiin adalah bisa nggak sih company itu fighting buat sampai Champions League, dan apakah Luis Diaz yang pas, dan apakah kalau misalnya kita perhatikan di mana itu banyaknya kemungkinan kita nggak ada transfer lain aja nih Luis Diaz nih. Nah intinya kalau terakhir menurut gue gini, nggak mungkin kita tutup Luis Diaz dengan satu pertanyaan lagi. Apakah kalau dari kita dilihat dari Munchen ya, Munchen ini suatu upgrade, ya kan? Dan Liverpool untung secara nilai 75 juta. Nah, tapi apakah di atas secara squad balance, apakah ini keuntungan buat Liverpool di saat mereka harus membeli winger lagi karena yang tersisa hanya Cody Gakpo, dia harus membeli winger lagi untuk pengganti Diaz. Ini sebuah keuntungan atau ini sebuah kerugian kehilangan Luis Diaz? menurut gue tergantung balik lagi siapa yang datengin. Kalau dia bisa datengin sesuai yang mereka rencanakan, misalkan Rodrigo, menurut gue itu upgrade. Tapi kalau mereka cuman rely sama Isak kan emang aslinya sentral 9 ya. Oke, dia bisa main di left wing juga, tapi dia emang bukan pure left wing gitu. Jadi menurut gua agak gambling, apalagi Isak juga secara fitness juga nggak available-nya nggak seperti Diaz juga. Yeah. Jadi mereka mau nggak mau juga harus keluar ke market untuk beli winger juga sih. Artinya kelepasnya Luis Diaz ini kerugian atau enggak? Tergantung datangnya siapa. Kita baru bisa jawab ini di akhir transfer window. Kalau misalnya mereka nggak datengin siapa di winger, bisa dibilang kerugian. Oke, berarti kita kembali langsung, kita tarik aja nih ke saganya Alex Isak yang ngotot mau cabut dari Newcastle. Walaupun bacaan gue terakhir waktu pertama dengar berita ini, gue merasa ini adalah permainan Isak untuk push untuk new kontrak. Untuk gaji sebesar 300.000 gitu. Tapi ternyata kesini kok sampai di Hau ngomong bahwa seserius ini dan dia nggak ikut ke pramusim, bahwa kayaknya nih orang pengen cabut gitu. Tapi pelamarnya yang pertama Liverpool sudah memiliki Ekitike, ya kan? Tapi di sisi lain gue baca juga, diberitakan juga kalau Liverpool tetap minat sama Isak gitu. Dan Newcastle sepertinya sudah merelakan skenario ini dengan membuktikan Newcastle mendekatkan diri oleh Sesko gitu. Jadi ini akan terjadi banyak domino efek di mana kalau Isak ke mana? Ke Liverpool, Newcastle akan butuh striker. Ini bisa nyambung lagi nanti kalau agak jauh ke Nico Jackson, ke bisa jadi domino gitu. Nah, lu ngelihatnya kalau dari bacaan lu, gue lihat kalau gue pribadi waktu itu kan gue bilang ini Isak cuma ngejar gaji nih 300.000. Nah, lu pada ngelihatnya apa? Apakah dia benar-benar ngotot mau keluar dan akhirnya keluar atau enggak? Ngotot. Kalau gue sih lebih gaji itu menurut gue nomor sekian. Gue masih yakin sama perspektif bahwa dia sebenarnya pingin main di klub yang kompetitif untuk menang gelar. Dia itu nggak cuma mau partisipasi di Champions League, tapi dia mau menangin Champions League gitu. Sedangkan kalau ngomongin Newcastle, dia nggak terlalu kompetitif di awal musim, cuma datengin Elanga praktis. Mungkin gue nggak tahu deh, Osula tuh dari musim lalu atau baru sekarang ya? Musim lalu kan. Dan jadi mereka nggak segercep itu, dan mereka juga ada halangan PSR dan segala macam gitu. Jadi menurut gue memang dari Isak sendiri emang dia tuh emang genuinely emang pingin menang trofi sama klub yang lebih besar, yang lebih
berstature kayak Liverpool lah. Iya. Nggak fair nih Liverpool. Membuktikan berarti project Newcastle yang dibangun 5 tahun terakhir ini belum punya daya tawarnya ya, belum Iya, punya apa? Bener, setuju. Belum punya Tapi di sisi giginya lain- untuk menawarkan sesuatu ke pemain-pemain hebat gitu. Betul. Tapi di sisi lain lah, kalau menurut gua, kalau misalkan Liverpool bisa, kan dia jual Isak mungkin 130 something gitu ya. 140 150 lah. Iya. Kalau dia bisa datengin, dia kan sekarang 3 yang dalam order sebenarnya Sesko, Yohan Wissa, sama Nicholas Jackson. Kalau dia bisa datengin 2 di antara 3 itu, menurut gua itu upgrade dari sisi produktivitas. Karena kenapa? Dia udah punya Elanga. Sesko, Wissa dan Jackson. Dia bisa datengin Oke. 2 dari 3 list itu, Iya. menurut gua upgrade secara productivity. Iya, Bukan iya, quality iya, pemain iya. ya. Karena dia udah punya Elanga yang musim lalu di Nottingham Forest sangat produktif. Datengin Yohan Wissa juga sangat produktif musim lalu. Kalau datengin si misalkan Nico Jackson atau Sesko itu menurut gua 3 pemain jadi 1 gitu loh. 1 Isak digantikan oleh 3 pemain yang Ya. akan memberikan dinamisme dan availability yang lebih. Mungkin nggak menurut lo dari penjualan Isak Newcastle bisa menggantikan dengan budget yang ada gitu, bisa beli 2 atau 3. Bisa menurut gua kan Newcastle soalnya di transfer window ini sebelum Isak kejual pun mereka emang udah pengen belanja kan. Ya. Cuma kan kebalap semua. Dan restriksinya dia Ya, harus jual semua pemain dulu. bener. Newcastle ini tim yang secara kalau misalnya klasemen transfer tuh ada klasemen ya mungkin mereka degradasi gitu. Emang kan ya. Karena kalah, coba kita sebut dari Cuma mulai Boemo. Ekitike kalah, Boemo, Beumo kalah, Joao Joao Pedro Pedro, kalah, Kunha juga, Kunha kalah, Trafford kalah. kalah. Iya, agak lemah mereka bergen Makanya powernya. itu dia. Jadi gue ngerasa mereka tuh ada budgetnya emang. Tadinya kalau ada Isak pun mereka bakal mau nge-upgrade nih tim karena kan mereka masuk Champions League kan. Iya kan, bener kan, mereka masuk Champions League. Mereka mau nunjukin untuk nyampe mungkin mereka ngincar 16 besar lah. Let's say mereka ngincar 16 besar. Jadi mereka emang mau upgrade dengan adanya nggak ada Isak juga. Mereka bakal upgrade dan apalagi kalau Isak dijual. Dan menurut gue cash in Isak sekarang juga bener buat mereka. Ya. Walaupun nggak ada garansi kan soal Isak di Champions League gimana. Ya mereka cash ini sekarang walaupun kita tahu Isak sebagus itu. Cuman takutnya Isak dengan tim yang seperti ini ntar nggak kelihatan profilnya yang asli kayak gimana. Mending Isak cabut dari sekarang nih 150 juta loh. Iya. Let's say 150 juta ini duitnya gede banget. Iya. Bisa beli 7 pemain. Iya. Bisa beli 7-15 pemain. Ya, Kalau main 15, muda 150. Kalau main kualitas paling 2 ya. Iya 2. Bisa 2 ya. Ya lagi masa mereka sebenarnya kan bukan di uangnya mereka tapi karena mereka harus jual untuk menstabilkan PSR-nya itu kan. Makanya sebenarnya langkah jual Isak ini ya ada blessing in disguise juga gitu. Betul. Ini sama kayak saganya ini MU Bruno. Ya tapi kan Iya belum kalau stay. misalnya beneran dijual walaupun nyesek tapi blessing in disguise. Ya. Nah, terus terakhir dari soal Isak, jika Isak beneran ke Liverpool, apakah ini menjadi mengukuhkan kalau Liverpool nih untouchable gitu? Tergantung lagi. Kalau mereka masih kekeh. Karena minggu lalu jujur, gue minggu lalu bilang Liverpool, gue nggak jagokan Liverpool even dia beli Isak. Gue akan jagokan Liverpool jika Liverpool melakukan transaksi yang tepat guna, smart di posisi defensif, khususnya center back. Dan ini banyak ditolak kemarin sama yang nonton gitu. Tapi menurut gue ya secara logika udah pasti lah ini yang ngejalanin Liverpool bukan orang bodoh. Semua mereka profesional. Ada Michael Edwards di sana, ada Richard Hughes di sana. Ini orang profesional udah pasti sebelum tutupnya transfer window itu akan di-solve. Tapi per hari ini tidak ada rumor, tidak ada apapun dari even Gehi yang paling dekat tuh nggak ada rumor gitu. Jadi gue masih gimana ya kalau Liverpool cuma fokus sama lini serang. Kalau lu gimana? Dan selain gue setuju sama lo dan selain center back juga menurut gue nomor 6 CDM juga mereka masih perlu untuk covernya Gravenberch. Ya. Karena kalau Gravenberch cedera kan misalkan Endo di situ. Sedangkan Endo ini kan tipikal yang main di late game untuk defense. Kalau lu untuk bermain kompetitif ketika udah nggak ada Gravenberch, Profilnya nggak masuk. profilnya nggak masuk. Ada McAllister. McAllister menurut gua nggak proper number 6 gitu, nggak kayak bahkan Gravenberch kan sebenarnya juga dipoles ke sana kan. McAllister bisa, bukan nggak bisa tapi nggak natural aja dilihatnya. Dan aslinya sih Liverpool sejauh ini, gua kan tadinya kan skeptis sama Frimpong kan. Cuman gua ngelihat cameo-nya beberapa pertandingan terakhir fit in juga ternyata dia ya. Bisa ya? Udah fit in loh Ya, dia. jadi pertanyaan paling mendasar kalau Frimpong apakah dia bisa bermain dalam skema 4 back gitu?
Bisa ternyata. Bisa ternyata ya. Ternyata bisa loh. Udah ditaruh out of position pun untuk bisa. attackingnya menurut gua bagus banget, tapi yang dia harus masih kerjakan adalah di defense ya. Maksudnya kan Xabi juga naruh dia sangat advance kan karena emang kemampuan di attackingnya masuk ke boxnya sangat bagus. Seringkali dia malah jadi fokus ke attack doang di level Iya, nah itu defense itu. Sampai half-line musuh press dia tuh gua akuin oke. Half-line musuh ya. Cuman gua belum ngelihat dia ngedefense yang di half-line sendiri. Di half-line sendiri tuh gua belum ngeliat itu. Ya karena komplainnya fans Liverpool sama TAA itu kan dari sisi defensif. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Frimpong bisa ngakomodir itu? Karena karena dia punya speednya, bukan nggak punya speednya punya, tapi sisi defensifnya apakah dia bisa itu kan kita harus nanti gitu. Cuman sejauh ini hampir semua pembelian Liverpool menurut gue bagus-bagus, kecuali yang masa-masa sekarang kita bertanya-tanya pasti Wirtz kan. Bagus loh. Enggak, walaupun oke bagus. Cuman kita kan penasaran nih. Ini orang ada target, tahu nggak sih? There's a target in his back. Karena dengan bandrolnya gede juga. Iya. Kalau Isak kita udah paham. Cuma kalau Wirtz kita bingung. Kita belum tahu apakah dia fit in di Premier League ntar. Itu kan kita nggak tahu. Dan gue keponya itu doang. Cuma sejauh ini Kerkes, Frimpong, Eketike bahkan. Dan kalau misalnya Isak menurut gue itu pembelian yang bagus. Tapi benar, gue belum begitu merhatiin Liverpool sebagai threat. Walaupun MU bukan threat sama sekali. MU menurut gue lawan kita Burnley gitu kan. Iya lawan kita. Jadi santai gitu. Iya. Jadi maksudnya itu gue ngerasa. Ya, kita lanjut aja ke topik selanjutnya. Ada pemain wonderkid yang sangat ramai namanya, sempat menjadi Golden Boy tahun 2019. Joao Felix dibeli dari Benfica oleh Atletico dengan harga berapa? 120 ya. Iya, segitu. 120. Malah yang dianggap gagal di Atletico, kalau kita tarik karirnya Felix, dia terbaik sebenarnya di Atletico. Karena spell dia setelah Atletico itu nggak ada yang bagus. Chelsea part 1 jelek. Terus Barca kurang. Chelsea part 2 sebenarnya dia bisa nunjukin, tapi karena mungkin ada indisciplinary dan nggak mau sabar, dia minta pindah ke Milan. Karena cameo dari Chelsea cukup baik. Setiap main tuh ada produksi gitu, gol, assist gitu. Karena nggak mau sabar main di Chelsea sebagai cadangan, pindah ke Milan. Di Milan hancur, cuma 2 game 3 game pertama doang bagus. Sampai akhirnya hari ini telah resmi dia ke Al-Nassr. Here we go dengan harga 50 juta euro dengan add-on. Nah ini sebenarnya 2 hal yang gue mau bahas. Pertama ada hitungan gue sekali nih. Iya. Hitungan Chelsea. Iya. Lanjut. Ya, pertama yang gue mau bahas, apakah ini the end of his career? Karena kontraknya cuma 2 tahun nih. Apakah dia mau revitalisasi aja karirnya? Nanti setelah itu dia balik di Eropa, atau memang ya udahlah, gue udah mau nyari duit aja gitu. Menurut gua dari awal dia ke Al-Nassr juga itu menurut gua keputusan yang salah, karena menurut gua dia masih bisa bounce back kalau main di klub Eropa. Mungkin bukan klub yang besar dulu nih, mungkin dia balik ke Benfica lagi. Seenggaknya kan dia masih main di Champions League gitu-gitu, dia masih main di yang sifatnya kompetitif gitu. Menurut gua masih ada waktu untuk dia kalau mau nyari duit di Saudi atau ke Amerika, itu bakal ada waktunya lah. Sekarang menurut gua dia terlalu cepat, tapi gue juga nggak bisa nyalain karena mungkin offer yang ditawarkan Al-Nassr juga terlalu sulit untuk ditolak. Dan jangan lupa bukan hanya offer, dia ditelepon langsung oleh Cristiano Dodo Ronaldo. Nah itu. Jadi ya untuk bermain di projectnya Al-Nassr kemarin sebenarnya sedikit gambaran di CWC kan kita tahu gimana klub-klub Saudi, Al-Hilal contohnya itu bisa compete lah bersama klub-klub Eropa gitu. Mungkin project itu juga yang dibayangan dia, oh mungkin gue masih bisa kompetitif nih kalau gue main di Al-Nassr. Kompetisinya juga Al-Hilal, Al-Ahli dan lain-lain juga masih memainkan sepak bola yang fisikal juga, kompetitif juga. Jadi ya bukan pilihan yang jelek, tapi menurut gua dia harusnya stay di Eropa gitu aja sih. Dream, Benfica sebenarnya ngebit. Benfica sebenarnya melakukan penawaran berkali-kali ke Chelsea, tapi memang secara kemampuan bayar Benfica ini agak lemah. Jadi Chelsea belum bisa nerima dengan gampang. Benfica minta harga lebih rendah, diminta cicilan dan lain-lain. Datanglah Al-Nassr berserta teleponnya Cristiano Ronaldo. Menurut tuh seberapa impactful sih seorang pemain dari Portugal, seorang yang pastinya ngidolain Cristiano Ronaldo, otomatis gitu kan. Seberapa impactful Joao Felix ditelepon oleh Cristiano Ronaldo harus pindah dari London ke Riyadh untuk Al-Nassr. Gue ngeliatnya gini, mungkin yang diinin karena Cristiano Ronaldo kan bisa dibilang ya apa sebutannya sih? Apa? Intuan mereka, kiblat mereka lah bisa dibilang.
kiblat mereka. Jadi mungkin yang Ronaldo bisa di saat pemain pindah ke tim Arab, concernnya cuma satu kan, media nggak begitu ngesorot, jadinya lo nggak begitu dinotis untuk masuk timnas, ya kan? Dimana mungkin di saat Ronaldo nelfon, Ronaldo bisa ngiyakinin Joao Felix udah tenang. Mungkin spell lo sejauh ini nggak begitu bagus di mana-mana. Gue pengen ngelihat lo balik, lo tunjukin di Al Nassr untuk Portugal aman, paham? Lo tetap bakal kita panggil di Portugal. Apalagi tahun depan Piala Dunia. Nah itu Ronaldo punya power sampai gitu. bukan, maksudnya setidaknya kalau misalnya Ronaldo di Al Nassr Kelihatan kelihatan memang ada presiden seperti Ruben Neves walaupun dia di Al Hilal, tapi dia tetap menjadi opsi tuh setiap Portugal main kan. iya kan, mesti ngeliatnya kayak begini. Di saat Ronaldo bisa kelihatan mainnya klop sama Joao Felix, pasti kan pelatih Portugal siapa? Roberto Martinez. Roberto Martinez pasti ngeliat, oh ini pas nih kalau digabungin berdua nih. Jadi mungkin Ronaldo bilang tenang, World Cup is coming, you play with me, you play good, we play together World Cup, we win World Cup, I get to take a photo in my bed next to World Cup trophy. Terus yang paling menarik dari tema Joao Felix ini adalah sebenarnya kemampuan Chelsea dalam melakukan bisnis gitu. Udah nggak ada, udah. Menurut gue udah paling bagus sekarang. Udah nggak bisa dipungkirin, Mat. Mat, Iya, bisa jual semua pemain. Semua pemain bisa dijual, harganya nggak beda sama dibeli. Iya benar. Bahkan Joao Felix ini setahu gue untung nih. Iya untung. Untung dong, Cuma- Felix. Untung. PSR baru kasus sebentar hilang. Iya. Beli pemain semua yang dia mau dapat. Iya. Udah bagus nih Chelsea udah. Nggak ada. Cuman yang gue mau Banyak. tanya, ke lu adalah apakah mungkin untuk ini kan kalau ngomong transfer kan case by case ya. Le? Untuk case Joao Felix ini apakah ada relasinya dengan karena di stake-nya atau di ininya Clear Lake itu ada sahamnya Saudi. Betul. Nggak ada. Ada dong. Nggak ada. Ada. Full Amerika. Enggak ada Saudinya. Nggak ada. Ada Saudinya. Ada gue juga baca. Ya mungkin ada satu, kan itu kan konsorsium. Mungkin ada satu dua orang Saudi. Ya Nah mungkin iya aja. maksudnya untuk case-nya Joao Felix ini ya. Untuk case Joao Felix ini dulu juga mungkin ada Benjamin Mendy dan lain-lain. Apakah itu ada relasinya dengan karena ada ownership dari Saudi sendiri jadinya sifatnya kan karena ini bukan hal yang ini lah. Chelsea sama Aston Villa kan udah melakukan apa sih namanya? Kayak ngetrik PSR itu kan dengan jual beli pemain gitu kan. Nah, apakah ini juga trik yang dilakukan Saudi sama Chelsea juga untuk ngakomodir atau Kalau gue ngelihatnya yang pertama kemampuan Chelsea dalam melakukan bisnis ini nggak terkait klub Arab doang. Iya, Ngerti itu nggak? kan no debat, Iya kan? itu no debat. Gitu Ini kan. gue untuk Terus casing aja. yang kedua, yang gue lihat Joao Felix ini still player there. Oke. Ini orang masih pemain hebat sebenarnya kan. Cuma memang spellnya apak gitu loh. Nah ternyata gue lihat di luar apak-apaknya dia Joao Felix ini masih punya nama. Nggak tahu kenapa ya, Joao Felix itu salah satu nama yang kayaknya nama besar gitu. Apa? Mungkin ini menjadi faktor utama Liga Roshan Saudi untuk mempertimbangkan narik dia. Terus kedua ada approval dari Ronaldo gitu. Terus ketiga tawarannya jauh lebih besar daripada Benfica dan pembayarannya langsung jeder gitu. Jadi ya it's a business nggak gitu. pakai installment? Nggak pakai. Udah deh Chelsea. Karena Gitu loh. seandainya pun pakai skema itu menurut gue itu skema yang brilian karena maksudnya itu lu mengandalkan kayak Chelsea sama Strasbourg itu kan skema yang brilian gitu loh. Maksudnya kalau emang Gue nggak pernah denger sih koneksi sejauh ini ya. Ntar kalau gue pelajarin mungkin ada. Pasti Tapi sejauh ini gue nggak pernah denger koneksi Chelsea ke Saudi. nge-scroll Twitter sejam nemu. Ya mungkin ya gue nggak pernah denger tapi. Ada yang nge-tweet kayak begitu. Nah, Iya. gimana rasanya punya tim yang ownernya bener semua? Alhamdulillah sih udah membaik ya. Gak ada menariknya Chelsea ini bisa melakukannya di era Abra dan di era yang baru Nah gitu. ya makanya gue jujur iri sih kalau sekarang ini di tahap iri ya. Alhamdulillah bener. Mendingan, gue bilang mendingan. Iya. Apa Arsenal? Mendingan kan? Iya, mendingan, Sekarang mendingan, mendingan. iya. Apa namanya? Tapi maksud gue ya tadi kalau ngomong strategi Chelsea itu kan sebenarnya balik lagi di paling gampang itu adalah karena dia mau ngegaji itu murah. Ketika lo mau Ya, gaji jadi murah, orang mau beli juga enak. orang mau beli juga enak gitu. Betul, cuman cara nge-convince gimana caranya? Gimana caranya Chelsea itu nge-convince player-player untuk kayak lu join aja menurut gue tuh agak bingung gue. Karena dengan dari 2022 ke sekarang kan bisa let's say 46 pemain yang dibeli. Ya ada lah, ada mungkin. Iya let's say 46. Ada. Ya gue lupa persisnya berapa. Nah dari 46 itu gimana caranya lo nge-convince seorang Gerard Hato deh misalnya. Nge-convince lu tuh ke Chelsea aja. Padahal lo ada Colwill, Fofana, Kukurela. Cucurella.
Cucurella, maksudnya Badiashile, maksudnya banyak deh. Mereka punya banyak banget. Kok bisa sih Chelsea nge-convince itu, gue bingung. Dan kok bisa pemain bahkan yang nggak begitu main di sana bisa dijual dengan harga gede. Petrovic main tapi selalu Main di Strasbourg dia gitu. Kayak siapa ya? Joao Felix, menurut gue Joao Felix itu tuh case yang harus di-study. Enggak, karena jujurnya kalau khusus menurut gue Joao Felix case khusus karena apa? Joao Felix tuh punya brand. Betul. Brand yang bisa dipakai sama pembelinya gitu loh. Betul. Makanya kalau nggak salah si Benfica itu waktu mau beli kemarin tuh sebelum Al-Nassr, dia itu mau beli 50% rights-nya Felix, rights komersialnya. Jadi memang beli Felix ini ada kaitannya selalu sama nilai komersialisasi gitu. Tapi gue Gitu. jarang banget ngeliat Joao Felix jelek sih. Bahkan menurut gue spellnya di Chelsea apesnya karena kartu merah kan. Yang pertama Ya udah itu. karena kartu merah akhirnya loannya jadi mahal aja. Iya. Aslinya kan pas lawan MU aja golin. Iya. Lawan MU golin, nah, apa namanya, gue ngeliat tuh Joao Felix it's a good player. Dan gue ngerasa dia kenapa milih untuk Al-Nassr. Walaupun bisa dibilang orang-orang misalnya berdebatkan Liga Saudi itu susah, cuman di Liga Saudi dia bisa terbang-terbang di situ. Pasti. Nah itu dia yang gue Pasti. pengen sih. Oke. Cuman good job Chelsea menurut gue. Sekarang one of the best management ever, gue ngerasa. Nah, menurut gue sih kalau ngomongin Chelsea sebenarnya ada 2 faktor tambahan, Rim. Kenapa Chelsea bisa gampang mengunci pemain-pemain muda? Contohnya? Satu, kontrak panjang. Lu sebagai anak muda yang mau berkarir dapat kontrak panjang, walaupun memang kayak semacam diikat, semacam terkerangkeng dalam suatu skema atau kontrak, tapi lo ada kepastian kerja. Lo ada kepastian kalau gue bisa digaji selama 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu loh. Ngerti nggak? Itu yang Makanya pertama. kenapa rata-rata Panjang, minimal tuh 7 tahun Chelsea. rata-rata pada mahal juga kalau dijual lagi. Iya, karena kontraknya masih panjang. Masih panjang. Terus kedua, sama London. London tuh punya nilai, mau gimana juga pemain itu pasti cenderung lebih suka London daripada kota lain. Dan banyak kan pemain yang misalnya bekas Chelsea, bekas Arsenal tuh nggak mau keluar kota London. Itu banyak. Peter Cech dulu ingat nggak ke Arsenal? Itu faktor utamanya Willian juga. karena tidak mau keluar London. Faktor utamanya. Ini kalau tawarannya Ibiza, Beda. Ada Terus tim juga apaan mungkin- bisa goblok. Mungkin ada presiden lain juga di mana sebelum mereka masuk nih, pemain-pemain sebelumnya Chelsea ini bisa dijualin ke tim-tim yang proper juga lah. Jadi dia Iya. ngerasa walaupun gua nggak fit in, gua akan nantinya Gue punya nama tersendiri untuk bisa pindah ke tim gede. tim gede, kayak tim gede atau tim apa. Nah, ngomongin soal tim yang jago ngelakuin bisnis, ada ini Manchester dia. City juga. City yang baru melakukan transfer untuk anak akademinya sendiri, James Trafford, yang dari pindah ke Burnley lalu kembali dibeli oleh City dengan harga 27 juta euro. Nah, apakah ini menjadi tanda akhirnya karir Ederson yes. atau memang dia menggantikan Ortega? Menurut kalian gimana? Salah satu dari mereka berdua pasti cabut kan, bakal dibilang salah satu dari mereka berdua tuh antara Ortega atau Ederson tuh bakal cabut. Nah jadi dari situ bakal ngelihat menurut gue James Trafford gantiin siapa. Cuman dengan kenapa James Trafford akhirnya mau balik ke City, gue ngerasa ada guarantee kalau dia bakal starting. Ya. Setidaknya gak usah guarantee 100% tapi ada mungkin kalau lo bagus In the long term, In the paling long tidak term, kan. iya. Mungkin musim ini dia masih cadangannya Ederson, tapi musim depan dia bisa menjadi opsi kiper utamanya. dan kalau kita tahu Pep gonta ganti kiper. Ya, cup sama liga ya. Gak usah ke liga pun kadang-kadang Ortega yang main. Ya. Atau Ortega ke Anda aja. Kemana ke MU? Iya. Bagus itu. Ortega. Saya ngincer satu kiper. Nanti kita bahas. Oke, ngomongin kiper juga ada Vanja Milinkovic Savic. Ini kiper Ini pertama diincer. doyanannya Karim, kiper dengan dengan postur sangat sangar, tinggi, besar, botak, bewok, kayak Vikings ya. Parah. Kalau main God of War, dia kayak Thanos. Bener-bener Thanos tuh orang, ya kan? Parah. Keren. Dia saudaranya Milinkovic Savic yang Bukan. Enggak, beda. Namanya aja nama. Sama-sama Serbia ya? Iya, bisa dicek itu di fotonya itu ada satu klub yang pertama disebut namanya. Oh, dia sekolah di MU. Sekolah masuk ke MU, mau sekolah working permitnya nggak ada. Sumpah? Cabut. kok bisa ada sih negara Europe nggak ada Nggak working paham permit? gue nggak paham. 21 juta ke Napoli. Ini pembelian yang diinginkan oleh Conte. Tapi pertanyaannya adalah gue kurang kenal nih kiper ya. Jujur aja mungkin yang nonton juga belum kenal nih Vanja Milinkovic Savic. Dia itu tipe klasik goalkeeper yang benar-benar stay in the box, shot stopping. Apa dia sweeper kiper modern yang berani keluar? Segede gitu sweeper kiper. Kebayang nggak lo?
Ini kiper jago banget, Paul. Ini kiper geda, jago, vokal. Kasper Schmeichel ini. Casper apa Peter? Astagfirullahaladzim, iya. Peter Schmeichel ini. Iya. Oke. Peter Schmeichel ini kiper. Peter Sebagus Schmeichel itu ya? Bagus banget nih kiper. Iya. Tapi enggak sih. Kalau buat kiper umurnya muda, 28, 29 setahu gue. Oh, udah entering Apa prime. 27 gitu gue lupa. Oh nggak muda? Nggak muda, ini nggak Oh muda nggak nih muda. kiper. Tapi untuk kiper seorang Iya untuk kiper 28. oke aja umurnya Iya. gitu. Cuman Vanja itu Vanja 28 betul. iya betul 28 tahun nih kiper. Iya. Dimana ku bencinya yang ngambil Napoli. Pengennya MU. Parah, gue pengen banget. Karena yang pertama harganya nggak mahal. Ya. Harga dia tuh nggak mahal. Dan sweeper bisa gede banget. Kita kan problem mau Nana tangannya pendek. Kan problem tergede kan. Menurut gue ini ngukuhin Napoli Scudetto tahun depan. Oke, ini mungkin pertanyaan untuk Basya adalah menurut lo dia akan gantiin Alex Meret karena Alex Meret juga masih prime, bukan di umur yang mau habis, masih 28 juga. Apakah dia akan gantiin Alex Meret atau semacam ada manajemen goalkeeping seperti Pep Guardiola yang dilakukan misalnya Meret di Serie A, Vanja di Champions League atau sebaliknya? Ya pasti perotasian itu ada, cuman mungkin in the long run-nya sesuai dengan penjelasannya Karim, karena kan gue juga sebenarnya sama kayak lu nggak terlalu mengenal nih kiper. Cuma kalau sesuai dengan penjelasannya Karim, berarti kan ini kiper punya prospek untuk jadi nomor 1 dan jadi kiper yang bakal diandelin sama Conte gitu. Jadi mungkin akan mulai dengan Meret dulu di awal, tapi in the long run akan pelan-pelan si Milinkovic Savic ini bakal, si Vanja ini bakal ngegeser dan akan jadi kiper utama. Karena too good to be true untuk kalau dengan potensi yang tadi disebutkan, untuk dia cuman menghangatkan bangku cadangan gitu. Iya, dan dia menurut gua nggak mungkin mau pindah ke Napoli kalau nggak ada kemungkinan dia bakal main. Iya. Gua ngerasa gitu. Dan pindahannya perpindahan ini loan. Jadi bayangkan seseorang yang di loan cuma jadi cadangan agak nggak masuk akal sebenarnya. Iya. Loan with obligation to buy. Jadi ya loan setelah itu harus wajib beli gitu. Ya, jadi masuk akal sih kalau memang Vanja akan menjadi opsi nomor 1 atau even opsi rotasi manajemen kipernya Napoli. Nah, ini masih ngomongin kiper. Ini juga Ada transfer yang mengagetkan dari PSG, tim yang sudah memiliki salah satu kiper terbaik di dunia, Gianluigi Donnarumma, malah melamar Lucas Chevalier, salah satu bintang Ligue 1, bintang kiper muda dari Prancis, dari Lille dengan harga 40 juta. Nah, ini masalahnya apa? Donnarumma sudah di ujung karirnya, di ujung kontraknya. Ada yang punya pendapat kalau gajinya Donnarumma ini cukup besar, kalau nggak salah 12 juta per tahun, 12 juta euro per tahun. Cukup besar untuk seorang kiper. berarti 500.000 per minggu. Coba 12 juta tuh berapa ya? Pokoknya 12 juta per tahun deh. Nah, apakah memang Sorry, 250. 250 gede, kiper 250.000 tuh gede. Nah, apakah memang ada semacam revolusi manajemen dari PSG di mana mereka mau ngatur struktur gaji, makanya nggak mungkin dong perpanjangan kontrak gaji turun, susah. Pemain lu tau lah, Sancho ya ini yang udah punya kontrak gede hampir tidak mungkin kontraknya mau turun gitu loh. Betul. Nah, lu ngeliatnya gimana? Apakah ini akhir dari Donnarumma, Chevalier akan gantiin Donnarumma? Apakah Chevalier akan jadi deputinya Donnarumma? Katanya kan yang gue baca juga Donnarummanya belum setuju untuk perpanjang kontrak juga kan, mungkin tadi karena faktor gaji yang tadi. Ya kalau ngomongin Chevalier ini kan mungkin nilai ekstranya adalah di on the ball kan, on the ball dia bagus. Mungkin kalau kita ngomongin dari sisi taktisnya ya mungkin Enrique mau goalkeeper yang juga lebih free flow, yang bisa lebih nyaman dalam megang bola, jadi untuk distribusi dan lain-lain juga lebih proper. Itu kalau ngomongin dari sisi taktisnya, tapi kalau ngomongin dari sisi manajemennya ada kaitannya juga mungkin dengan ini long run Donnarumma akan gue jual dan Chevalier pelan-pelan akan diintegrasi untuk jadi nomor 1 juga. Tapi ya sih benar kalau 250k untuk naik ke lebih di atas lagi untuk seorang kiper sih agak berat ya, apalagi PSG juga. Nah, ini kan membuktikan karena PSG di pra 2023 pasca 2023 udah berstatement kalau no more bling bling dari Nasser Khelaifi. Artinya memang mereka udah nggak mau tuh bling bling gaji gede gitu, dan dibuktikan dengan skuad yang muda bertalenta hari ini mereka menjadi seorang raja Eropa. Betul. Gitu. Dan Nah, Chevalier juga ini kiper muda. ini align kan sama pemutusan kontraknya atau tidak diperpanjangnya kontrak Donnarumma sebenarnya. Betul. Gue ngerasa
Ini juga kalian kalau misalnya tahu, gue kalau misalnya sering ngomongin Vanja, gue ngomongin satu kiper lagi yang suka gue sebut. Ini pasti kiper. Ini 2 yang MU demen. 2 iya udah hilang, iya kan? Ya mau nggak mau kita harus opsi cadangan terakhir kita, Donnarumma. Nah, ini implikasinya apa nih? Ini menarik juga. Implikasinya apa? Kemana Donnarumma berlabuh? Gue yakin tapi kemungkinan besar Chelsea. Baru mau ngomong lagi. Bisa jadi ya, mungkin kalau emang itu dilakukan itu di musim ini, mungkin twistnya akan ke Chelsea ya. Twistnya gitu loh. Tapi gue tau kenapa gue masih feeling aja nih, nggak tahu bener atau salah. Mungkin dia masih setahun lagi gitu. Mungkin tahun depan baru. Berarti free transfer. Bisa jadi kalau emang nggak ketemu pembeli yang suitable. Tapi kalau gue jadi Chelsea sih gue mungkin ngincer ya. Ambil sekarang. Chelsea kan terkenal. Kontrak pemain mau 2 tahun lagi baru masuk juga bisa dia. Mau sekarang masuk gas. Iya. Mau 2 tahun lagi gas. Iya kan? Dan Itali ketemu Itali juga. Terus sebenarnya ada penghalang dari Chelsea itu peraturan 25 cap umur 25-nya. Jadi Chelsea itu agak menghindari transaksi pemain di atas 25. Tapi harusnya untuk goalkeeper, untuk seorang Gianluigi Donnarumma harusnya sih ada pengecualian. Dan gaji juga kan, gaji juga yang Donnarumma ini berapa? Apakah Chelsea mau spending? Donnarumma 25-26. Apakah Chelsea mau spending 250 ke atas tuh goalkeeper? Iya. Kayak itu juga pertanyaan. Oke, tambahan 26 kan? 26. Ya sebenarnya oke sih, 26 masih oke karena Tosin aja 27 ditarik gitu. Oke, kita ke berita lainnya, masih ada berita-berita lain, berita-berita kecil seperti Milan Skriniar yang akhirnya pindah secara resmi ke Fenerbahce dengan harga 10 juta dari PSG. Terus ada yang seru, Morgan Gibbs White MGW yang cancel ke Tottenham, dikasih kontrak baru, kontrak terbesar dalam sejarahnya Nottingham, sekarang menjadi pemain dengan gaji terbesar di Nottingham. Dan lu lihat interview nggak sama itu tuh gue gak tau kenapa ya, gue ngerasa Nottingham Forest tuh kayak project pribadinya si Marinakis untuk nunjukin. Dia berapa kali nyebut Mr. Marinakis? Iya. This is a statement apa gitu from Marinakis. Mr. Marinakis terus ngomong lagi. Terus Marinakis itu kalau nggak salah pas sebelahnya Morgan Gibbs itu ke belakang gini. Habis. Sampai dibikin ada meme-nya belakang. Kayak kode gitu. Kayak ada meme-nya, fotonya dibalik terus belakangnya pisau. Oh iya. Oh iya. Ini foto kan begini. Tapi ini kan menarik ya, Gibbs ini kan udah demen banget. Udah demen banget main di Champions League, main di klub top lah. Mungkin menurut gua akan ada gentleman agreement di mana kalau yang ngelidik dia klub-klub yang sifatnya setara Manchester City gitu-gitu, mungkin dia akan dilepas dengan harga tertentu. Feeling gue ada gentleman agreement karena nggak mungkin menurut gue ya Gibbs White itu mau stay dengan keadaan cuman oh ya udah begini. Gue ngerasa nih si ownernya ini agak-agak iyalah kelihatan parah kelihatan parah itu. Ini passionate gila sih ini orang. Tapi kita ngomongin IPL agak nggak seru ya sebenarnya, banyak bintang-bintang dari klub yang bukan Big Six itu diambil semua ya. Iya. Joe Pedro, terus yang paling itu Brentford sebenarnya. Mbeumo, paling Brentford. Wisa lagi berantem. Siapa lagi? Wisa juga udah mau cabut. Lagi berantem sekarang manajemennya. Isak mau cabut. Iya. Orang yang paling kesian di dunia ini di Premier League sekarang adalah Kelleher. Datang dari Liverpool datang ke Brentford. Dikira seru ya. Keluar semua. Lah, manajernya keluar, pemain tengahnya keluar, Mbeumo-nya keluar. Sekarang Wisanya begini. Walaupun datang Henderson sih, cuman ya. Iya. Kesian aja tuh. Nah, ngomongin soal pemain-pemain besar, pemain Hebat yang enggak Big Six, ada Eze nih yang lagi dilirik juga sama Arsenal. Nah, ini sampai mana sih update Eze nih? Sekarang kan masih sifatnya terakhir informal. Jadi sifatnya klub to klub tapi informal, belum formal. Karena katanya Arsenal masih mau coba beberapa sales dulu, dan ini yang Andrea Berta juga sedang mencoba mau ngejual Gabriel Jesus juga. Jadi tapi yang terdekat justru kabarnya sebenarnya bukan dijual tapi Flamengo mau nge-loan selama semusim dengan gajinya 50% di cover. Gaji Gabriel itu 250 sekian, berarti kalau di cover 125. Itu ada space lah untuk lo pemain ke Eze yang mungkin gajinya mentok sampai 50 segitulah, sekitar segitu. Dan menurut gua kalau Eze ke Arsenal sih, kan gua selalu bilang beli striker itu adalah bare minimum Arsenal. Tapi Eze dan left wing itu adalah game changer. Eze dan left wing apa Eze sebagai left wing juga? Bisa jadi begitu ya. Cuma kalau Eze itu udah oke lah nilai plus. Cuman lebih game changer lagi kalau misalkan datangin left wing. Cuma kalau cukup Eze pun sebenarnya nggak masalah menurut gue, udah cukup. Cuma kalau ada left wing lebih proper lah. Eze ini karakteristik yang emang Arsenal butuh. Apalagi gue boleh dikit bahas nggak Le? Ada perubahan sedikit yang
mungkin gue nonton Arsenal di pramusim 2 terakhir, 2 misalnya lawan Milan lawan siapa? Newcastle. Itu gimana kedatangan legend Anda Gabriel Heinze itu dia datang dengan tactical itu main lebih direct. Dan dengan pemain Arsenal sekarang ada Zubimendi yang dia nomor 6 yang lebih direct. Gyökeres. Bukan nggak mungkin itu dengan datangan Eze juga itu jadi missing pieces juga di Arsenal untuk ada punya variasi taktik untuk melakukan hal itu. Karena kemarin kalau nonton 2 match itu Arsenal tuh benar-benar mencoba untuk box dapat bola ngenek-neko Zubimendi box ini box. Jadi benar-benar mencoba berusaha bermain vertikal itu. Dan mungkin dengan Eze ini lah missing pieces yang menurut gua wah, ini orang kalau datang sih. Gue kalau Eze jadi ke Arsenal bisa jadi Arsenal a really serious contender. Parah. Menurut gue ya. Ini sekarang aja dengan datangnya Gyökeres udah mulai kayak serius nih gitu. Cuman dengan ditambah Eze menurut gua clear Chelsea, Arsenal, City. Enggak, MU. Kanse Chelsea jadi turun menurut gua. Enggak, menurut gua Kanse Chelsea jadi turun. Karena persaingannya jadi rame banget. Jadi benar-benar giant semua gitu. Jadi Kanse-nya jadi turun. Asik ya. Nah, tapi gua mau bahas itu. Kapan terakhir lihat Premier League dengan dinamika transfer yang semasif ini gitu? Parah ya. Udah lama banget lagi seru-seru ya sebenarnya. Nggak ada. Pernah ada sih. Premier League itu selalu didominasi rata-rata 2 tim. 2 tim kalau nggak MU Newcastle, abis itu ke Arsenal MU, abis itu ke Chelsea MU, abis itu pivot ke City MU sempat setahun, abis itu City Liverpool, abis itu kemarin mulai 3 race kan, Arsenal, City, Liverpool. Sekarang Chelsea masuk lagi. Makanya gue kemarin bilang di episode lalu, kenapa MU itu jeleknya sekarang gitu. Nggak, salah timing ya. Salah timing menurut gue tuh this is the time 5 tim ini toe-to-toe bareng. Itu bakal jadi gila. Tenang, MU transfer window masih lama kan? Tenang. Masih lama transfer window, Ya, masih bisa lama. juga ditransformasi karena sejauh ini so far kalau kita mau objektif pembelian MU smart semua. Smart semua benar. Sekarang udah Cunha, Mbeumo, siapa lagi? Belum ada. Sama Diego Leon cuma kemarin, Januari kemarin. 3 ini menurut gue belum ada yang punya indikasi signing atau transfer yang error. Ini 3-3-nya smart menurut gue. Mbeumo main di inside, Cunha main di inside, tinggal strikernya siapa, tinggal CDM-nya siapa, tinggal right wing back-nya siapa. Atau Ahmad main di situ kan? Ahmad right wing back menurut gue udah bagus sih. Udah kukuh Ahmad right wing back. Kita tinggal ke Belgia bentar, ngambil dari Antwerp si Lamens. Kiper. Ini gue nyebut Lamens terus-terusan, lama-lama Lamens dibeli nih sama orang nih, gue tahu nih. Kayak begini terus nih. Sama satu lagi yang menurut gue wajib, sifatnya mutlak, wajib banget dibeli. Babela. Babela. Iya. Baleba. Iya. Gajinya di Brighton cuma 12.000. Kayak Kaisedo tuh, Kaisedo berapa? 3.000. Nah, waktu di Brighton 3.000 kaliin 10. Iya. Enggak, tau gak? Gak usah lah, kali 5 aja dulu. Iya kali 5 deh, kali 5. Iya kali 10 dulu. juga oke gitu. Salary cap MU kan 200 sekarang. Iya, mesti lo kali 10 juga dia kan begitu kan pasti 12.000. Tuh main jago banget gila. Walaupun harganya kemungkinan besar 90 ya. Iya, menurut gua Baleba striker sama kiper cukup. Sama kiper ya, sorry. Gak perlu. Gue striker entar deh. Gue ngeliat something di Højlund soalnya. Gue ngeliat something di Højlund dan maksudnya striker tuh sekarang bukan Sargent itu, yang artinya kiper sama CDM. itu. Cuman kiper dan midfield itu tuh bener-bener perlunya mentok. Ya sorry, Eriksen habis kontrak ya? Habis cabut. Dan nggak tahu kemana. Pensiun ya. Nggak jelas kan? Cabut aja deh. Iya, ngilang tiba-tiba. Toku boleh. Iya, Toku. Belum kita bicarain Spurs. Gila juga nih beli Kudus. Ada backnya Vuskovic yang tinggi parah nih. Baru lagi. Ada backnya Vuskovic sebenarnya mungkin udah 3 meter boleh. Udah dibeli dari tahun lalu tapi baru main sekarang apa gimana gitu, gue lupa skemanya. Tapi ini orang tinggi, shootnya kenceng le. Ini back yang bisa maju kotak penalti nih le. Keren. Serem juga nih. Nggak sabar Kudus. IPL. Parah gue jujur. Nah, buat kalian pecinta IPL, kita bakal bikin per musim depan nih, gue udah bocorin, kita bakal bikin Liga FPL Grombol. Jadi stay tune aja, nanti kita baca lagi rangkai dulu kayak gimana liganya. Iya dong. Itu berhadiah dan ada seru-serunya. Oke. Nah, semuanya terima kasih telah menonton. Oh iya, sebelum tutup kita doain dulu ya karena ntar besok malam final
AFF U23 Oh iya, bismillah. Indonesia lawan Vietnam. Mudah-mudahan Garuda Muda menang Ya Allah. dan bisa mengambil piala AFF yang sudah kita dapatkan terakhir itu 2019. Mudah-mudahan menang Amin lagi. ya Allah. Nah gitu aja. Semoga hari kalian lancar. Jangan lupa makan sambil nonton Grombol selalu kan. Golel atas, Basya dan Karim Nasar undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Let's go.